Ulang. Gak mau. Udah lewat momennya. Oke. Sekarang kita balik lagi di podcastnya PKBPPK. Iya. Balik lagi sama gue Tio Adi Sastra dan rekan gue Haryo Hajo Disastro, a.k.a. Bayu. Wih. Jauh tapi nggak apa-apa. Nggak ada nama Bayu. Jauh. Oke, nah hari ini kita kedatangan tamu. Mereka adalah pasukan pengibar bendera khusus Monumen Proklamasi, di mana mereka ini bisa hadir karena mereka adalah cucu-cucu pejuang, di mana cucu-cucu pejuang tentara pelajar ini punya paguyuban yang namanya PKBPPK. Oke. Sesuai dengan nama channel kita, bro. Benar. Iya nggak? Sebelumnya, tapi kan kayaknya biarkan mereka mengenalkan diri baik. Sebelum itu kita harus makasih dulu nih sama yang Oh, bikin iya, tempat benar. nih. Iya nggak? Sekarang kita lokasinya tuh ada di Bina Mutu Bangsa. Betul, Bina Mutu Bangsa ini sendiri adalah sekolah pendidikan dan pelatihan hospitality, di mana teman-teman semua bisa gabung di sini kalau mau kerja di hotel ya, bisa ambil food and beverage service, food and beverage product, front office dan lain sebagainya. Jadi di sini memang sekolah khusus untuk melatih keramah tamahan tuh. Oke. Iya, jadi thank you banget buat Bina Mutu Bangsa udah Iya, nyipin terima kasih tempatnya. banyak. Oke, boleh lanjut, silakan lo. Silakan lanjut, dimulai dari mungkin sebelah kanan gue, bisa memperkenalkan diri juga. Oke, halo semuanya, nama gue Sania, gue dari Rumpun Mastrep. Halo Sania. Halo Sania. Terus Perkenalkan, nama gue Rama, gue dari Rumpun Mas TP. Halo Rama. Iya, acara bodi. Nama siapa? Nama gue lupa nama panjangnya. Loh, kok gitu? Oh, nama panjang gue Rama Hadi Pratama. Rama. Keren Rama Sinta. juga dia bisa lupa namanya loh. Ciao. Nah, teman-teman berdua di sini adalah pasukan pengibar bendera PKBPPK, betul? Betul. Tuh. Karena kebetulan saya juga. Oh, lu pernah, Bay? Tapi dulu. Dulunya tahun berapa nih? 2008. Waduh. Udah nggak update sama mereka. Mereka ini udah generasi baru yang lebih, kalau gue bilang, kalau gue lihat ya, mereka tuh lebih tertata, lebih bagus. Kalau pandangan gue lebih bagus. Juga kita lihat dari track record mereka, ternyata mereka juga bukan tahun ini doang ya. Sania tahun berapa? Pertama kali ikut tahun 2013, Terus? 2014, 2015. Wow, mengabdi sekali pada negara rupanya. Pelanggan tetap kayaknya. Pokoknya setiap tahun ada. Setiap Ada ya? Iya. Oke. Oh, berarti 4 tahun sama ini. Sama ini, Kayaknya ini lima deh, maksud. ini yang kelima. Iya, soalnya waktu itu sempat jadi baca undang-undang juga. Oh, jadi apa sih namanya kalau yang di luar pasukan? Apa pasukan juga ya? Gue lupa deh. Iya, pasukan juga. Pasukan luar ya? Iya, pasukan Oh, luar. Pasukan luar ya. Masih ingat lagi dikit. Kalau Rama? Kalau gue itu mulai dari tahun 2013, 2015. Bareng kita. Oh, bareng? Iya, Benar. bareng. Kita awal-awal bareng, terus 2013, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Banyak banget. Oh, lu Kebanyakan bro, 2020 kagak ada. Nggak ada penyebaran, Ram. Oke, jadi banyak dari teman-teman yang retain ya, apa yang beberapa, enggak cuma sekali ya, jadi Iya. beberapa kali ya. Iya. Tapi gua pun latihan pas itu kan nggak gampang bro. Jadi gua agak salut sih mereka yang mau berkali-kali. Gua Iya. sekali cukup sih. Nah, 2008. itu tuh gue penasaran tuh, Bay. Gimana? Lu pertama kali disuruh ikut, itu ceritanya gimana gitu? Oke, aku dulu Nah, ya. Sani. Sania dulu. Mungkin kalau Mas Bayu pernah cerita waktu awal pertama kali ikut, Mas Bayu tuh dipaksa. Iya. Terus Mas Jati juga pernah cerita awal pertama kali ikut tuh dipaksa. Iya, tadi paksa semua. Terpaksa dong. Iya, tapi Iya, kalau Iya. tapi kalau aku kebetulan gak dipaksa. Oh, emang willing? kemauan dari diri sendiri. Oh, gitu. Tepuk tangan dong. Bagus. Semangatnya ada ya. Jadi waktu pertama kali tuh sering nganter Eyang, waktu Eyang masih ada, nganter Eyang ke Tugu Proklamasi ini. Cuma aku nggak tahu ada kegiatan apa sih di sana, dan kebetulan aku masih kecil banget, masih SD kali ya. SD, oke. Ya, terus Eyang akhirnya sering bilang, kamu ikut dong pas Kibra di Tugu Proklamasi.
tapi bilangnya nggak ke aku doang, tapi ke cucu-cucu yang lain yang lebih Oke, gede. oke. Tapi kebetulan cucu-cucunya tidak ada yang mau. Cuma Sania aja yang mau ya. Iya, tapi kebetulan aku kan masih kecil kan waktu itu, jadi dari secara ukuran badan juga agak jomplang ya, jadi ya udah. Iya. Terus akhirnya pas udah lulus SMP mau masuk SMA kan udah badannya udah setara lah ya sama yang lain. Akhirnya yaudah ikut karena emang kebetulan suka kegiatan-kegiatan outdoor gitu. Tapi sayangnya pas aku ikut, Eyang udah keburu nggak ada. Oh jadi nggak Eyang- ngelihat pertama kalinya? Iya betul sekali. Oke. Jadi menyisakan sedikit penyesalannya kalau Iya. nggak lihat. Iya. Pasti kalau Eyang lihat kan bangga banget kan. Pasti sih. Pasti banget. Betul. Kalau Rama? Kalau gue sih mula-mula itu kan biasanya itu kalau gue denger kayak Mas Dika itu potong rambutnya tuh nggak mau ya. Oh, Mas Dika trip ya? Iya. Oke. Jadi dia tuh kalau mau mulai basket tuh harus dirayu-rayu dulu karena kan potong rambut kan. Jadi gue juga kayak bingung kan kayak oh yang lain pada susah banget motong jenggot, motong kumis, motong rambut gitu sampai sampingnya doang gitu. Akhirnya ya udahlah karena waktu itu teman kebetulan sepupu sama saudara itu udah duluan ikutan di basket kan. Jadi gue kayak gue kayak mau nyoba di sana gitu kan, di tubuh proklamasi itu gitu kan, gimana sih basketnya. Kebetulan juga akhirnya gue itu sebelum lulus dari SMP gue juga ikut lomba basket di sekolah. Oh, udah punya basic basket ya? Dulu emang udah ikut basicnya. kegiatan basket ya? Udah punya jiwa mau jemur berapa hari pun juga ayo. Mantap. Aduh. Lu kayak laundry ya, dijemur berapa kali juga mau. Nunggu kering Enggak. diangkat. Iya makanya jangan salah, gue dulu Jangan salah. zaman 2013 kurus kering saking dijemurnya sering. Oke, tahan sampai situ. 2013 berarti kelas berapa? Kelas 3 Tiga apa? Di SD. SMP. 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 Mungkin dong SD. Berarti Sama, kita seumuran. Oh semu ya? Iya. 3 SMP. 3 SMP itu kecil banget loh bro. Iya. Karena gue mulainya itu udah kuliah. Lu mulai kuliah? Waktu mulai itu udah kuliah. Kuliah ikut kegiatan basket apa diajak? Enggak, maksudnya ketika ikut paskibra proklamasi ini gue udah kuliah. Oh. Udah oke. agak tua ya mas. Gue kayak ngebongkar aib sendiri nih. Salah ngomong. Nah kalau lu kenapa emang bisa mau? Jadi kalau gue waktu itu ceritanya gue sama abang gue sama adik gue si Rara ini diberikan harapan-harapan palsu sama bokap gue. Bener-bener kan lo tau lah kalau umuran ya 19-20 kan lagi apa ya, Bergelora. feromonnya tuh Oh, lagi iya, tinggi iya, iya. ya. Jadi suka mata tuh suka gatel kalau lihat cewek. Oke. Dijanji kata cewek ini cakep, Oke. di sini situ. Nah, apalagi waktu itu ada kebetulan Asta, tahu kan Asta Ran itu anaknya Om Tommy Tamtomo dari TGP. Nah, dia bokap tuh ngomong anaknya Om Tommy itu Asta loh dari Ran katanya gitu. Terus gue kan merasa, gue bakal satu circle nih sama Asta nih, gue udah happy banget, gue udah seneng banget. Sampai gue sama adik gue sampai jogging biar bisa, wah udah niat banget demi ketemu. Begitu latihan boro gue ngeliat namanya Asta, lihat namanya aja nggak ada, nyium baunya aja nggak ada. Gue semenjak gue latihan pertama, iya gue udah tahu gue ditipu bapak gue. Tapi kakinya udah kecemplung. Lalu total berapa kali tuh, Bay? Cuma sekali, kalau untuk pasukannya sih kayaknya gue cuma sekali. Tapi yang sekali lagi gue jadi komandan upacara kalau nggak salah. Lu pernah jadi komandan upacara? Ada lo nggak percaya kan? Nih fotonya nih. Lalu gagah juga. Udah Ramayan. Artisnya bukan gue hari ini. Oh iya bener. sorry. Emang suka gitu. Buat teman-teman yang pengen lihat outfitnya Sania dan Rama waktu jadi basket bisa juga. Bentar dulu. Mantap. Yang Sania. Nah. Nah, ini Rama nih. Ya. Tuh, bener kan fotonya? Bener ya? Oh iya benar. Bener kan? Udah cukup. Aman. Ternaksir pusing gua. Iya. Gitu. Terus pas masuk basket kan lu barengan ya berarti ya masuk basket. Iya, Maksudnya barengan. pertama kali tuh emang udah ketemu langsung atau pas yang kedua ketiga aja baru ketemu? Pertama kali maksudnya gimana ya? Basket yang ikut pertama kali di basket ini, lu berdua
ketemu langsung pertama kali di situ? Oh, kenal maksudnya? Iya, Kenalannya pas di pertama- Paskib? Iya, pas Iya, pertama pas kali. kenal di Paskib. Oh Pas gitu. Jadi sebelumnya kita nggak kenal. Nggak kenal, terus Kenal, ditemuin di Di Paskib. 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 Akhirnya banyak juga yang baru ketemu di situ, terus akhirnya sampai sekarang masih kontak-kontakan. Banyak, Iya, banyak banyak. banget. Kumpul bareng. Kumpul bareng ya. Seru juga ya. Kayaknya ada satu lagi harusnya ya. Nah iya jadi Ah, kebetulan bertiga. buat tahun ini kan pengibar bertiga dong mas, Iya. nggak mungkin cuma berdua Iya, kan ya. rame-rame. Ada satu lagi namanya Aga dari Rumpun. SA. CSA. SA. Agak tuh SA. Iya. Oh, Tapi harusnya ada satu lagi ya? Harus ada satu lagi tapi lagi nggak bisa datang ya. iya dia Iya. lagi berhalangan hadir. Lagi ada kesibukan ya. Iya. Kalau orang sibuk gitu emang. Berarti kita nggak sibuk ya mas? Ya kayaknya Anda waktu Anda lowong sekali sepertinya. Anda tidak punya kegiatan. Anda tidak bekerja. Buktinya bisa ketemu kita. Nah, kalau untuk paskibnya di Tugu Proklamasi ini ya, itu lo berapa orang sih harusnya sebenarnya? Kan gue nggak tahu ya, awam maksudnya gue dengan kegiatan ini gitu. Ya kelihatan sih dari kulit lo. Lo kenapa? Kayaknya nggak pernah matahari. Putih bener. Lo nggak lihat bajunya apa ya? Bajunya? Tapi darah lo merah. Oh, iya. Merah darah. Bener. Sorry. Lanjut. Sorry. Lanjut. Ada berapa? Pokoknya kita kalau sekitaran itu ada 22. Ada 22, ada pasukan 8 sama pasukan 17. Oke. Terus maksudnya pasukan ini bener-bener dipilihnya dari sesama rumput kita juga kan, gitu kan? Iya. Nggak ada dari luar gitu, nggak ada. Enggak. sama Emang sekali. ini khusus cucu-cucu pejuang. Cucu-cucunya Ada ya. kebanggaan sendiri kan jadi cucu-cucu pejuang. Nggak semua orang bisa ngibarin bendera di Tugu Proklamasi. Iya benar. Pelatihnya yang latih siapa? Pelatihnya kebetulan itu mas kita yang paling ganteng nih, Siapa tuh? Mas Rian. Oh, Mas Rian. Jangan bohong. Kamu dosa kamu kalau bohong. Ampun Mas. Ini Ampun nih. ciri-ciri buzzer begini. Aku nggak ngomong ya mas, aku nggak ngomong. Mas Rian tuh nggak ganteng tapi karismatik. Wah, Ya, sangat cincai lah. Jadi Mas Rian ya. Tapi memang Mas Rian melatih kita dari 2008 sih. Bareng sama istrinya dulu. Dari zaman Dari lu udah Mas Rian? Udah. Oh. Jadi lo jangan tanya umurnya juga. Ya sudah jauh di atas gua. Enggak Mas, kalau itu gua nggak akan nanya. Tapi Mas Rian tuh termasuk yang ya karena memang selalu melatih ya dari belum nikah 2008 tuh belum nikah sama istrinya kebetulan Mbak Win ya. Mbak Win ini belum nikah dulu masih pacaran sampai sekarang anaknya udah 4. Produktif sekali. cowok, cewek. Cewek. Oh kira cewek satu ya. Iya. Buat paskibranya sendiri mungkin teman-teman bisa walaupun kita sama-sama tahu ya, tapi mungkin dari pandangan teman-teman sendiri paskibra PPK ini menariknya apa sih buat teman-teman? Kalau menurut gue sih ya, menariknya itu kalau paskibra PPKP itu PKB. PPK. Lidah beribet, gue tahu lo tahu sebenarnya cuma lo beribet aja. Ya, betul sekali. Jadi Jadi tuh tuh, ngamanin terus capek juga. ya jadi kesannya tuh apa ya? Yang tadinya awal nggak kenal jadi kenal ya kan. Terus jadi yang tadinya awalnya cuman kayak mengikuti secara paksa ini jadi lama-lama kelamaan jadi Sukarela ya? sukarela gitu. Jadi cinta ya, Jadi jadi cinta. sayang. Aduh. Cinta tanah air maksudnya. Lo langsung disclaimer gitu, maksudnya kata air. Boleh nggak? Maksud gue gini, pasti kan berbeda gitu antara paskibra di sekolah mungkin ya teman-teman dan paskibra yang di PKB-PPK. Apa sisi-sisi menariknya secara khusus dari PKB-PPK buat teman-teman apa sih gitu? Jadi kalau maksud gue ya yang lebih ke cuma bisa dapat di PKB-PPK gitu. Apa? Itu tadi sebagai cucu-cucunya pejuang kan nggak Oke. semua orang bisa pasti di situ kan. Tapi karena kita punya keuntungan Akses, sebagai cucu-cucu pejuang, Iya. kita punya pride tersendiri kan. Oh iya, betul. Jadi emang itu hal yang tidak bisa di istilahnya mau kita berusaha sekeras apapun nggak bisa gitu jadi cucu pejuang tuh nggak bisa. Iya nggak? Iya betul. Bukan. Jadi itulah dari sisi kebanggaannya ya. Iya. Lanjut ya. Enak loh. Tapi kalau kayak sekarang nih kan berarti emang kita bicara sebelum pandemi ya, kegiatan yang normal untuk paskibnya yang lagi diceritain kan maksudnya sebelum pandemi itu kan jadi ini nggak sih kayak momen tiap tahun yang kalian tunggu-tunggu gitu? Oh jelas banget mas, tiap tahun Iya. kayak bentar lagi 17 Agustus nih, malah kadang suka nungguin dari bulan Juni.
Kok belum ada halo-halo ya nih? Malah 17 bukan Agustus bulan kita- Juni lagi, bulan Februari. Oh iya, bulan Februari udah di tag lu. Udah di tag. Pokoknya udah Februari, udah ke Agustus udah di tag, itu udah jadwal gue latihan Dan itu tiap kan hari Minggu. terjadi setiap tahun ya. Iya. Iya, setiap tahun gitu kan. Prepare-nya gila juga sih, karena memang panitia-panitianya sih gua lihat memang jujur struggle banget buat bisa ngadain acara ini. Om tante zaman Iya, gua kan iya. om tante gua. Walaupun sekarang sih udah mulai kita bantu-bantu ya. Iya. Tapi tetap buat gua mereka sebagai pendobrak gitu. Karena mungkin boleh cerita sedikit, PKBPK tuh baru ada tuh tahun 2008. Kalau nggak salah 2008 gitu, 2008. Jadi ceritanya waktu pemrakarsanya itu kalau nggak salah justru malah dari oke, narasumber dari mana? Oke, Om Roni SSSA. Ya, jadi saya dapat bisikan gaib Om Roni SSSA mengumpulkan ketua-ketuanya, ketua dari masing-masing rumpun, dan akhirnya mengadakan konsolidasi sampai akhirnya terbentuklah PKBPK ini. Oh, oke. Ini kalau gua tarik kesimpulannya, maksudnya bukan kesimpulan sih. Kalau ceritanya dari basket, terus lu cerita mengenai baru terbentuknya, berarti emang lu bener-bener yang pertama untuk basketnya dong ya? Ya, Setelah betul sekali. Betul. Gue salah satu yang istilahnya gue belum nemu pendahulunya, jadi kita masih mencari role modelnya tuh nggak ada gitu loh. Oh, jadi lu role betul. modelnya ya? Ya begitulah, saya role modelnya lah. Ya. Amat disayangkan sih. Iya, sayangnya begitu. Memang zaman saya waktu itu 2008 tuh hanya 13 orang. Oh, 13 Cuma doang. 13 orang. Jadi kalau tadi Sania bilang ada Iya, pasukan iya. 8, ada pasukan 17, itu hal yang mustahil pada zaman saya. Kenapa tuh, Bay? Kenapa? 13 orang aja susah disuruh cukur rambut. Jadi perkara hal di luar. Ada yang rambutnya diwarnain nggak mau dicukur. Oh. Ada yang rambutnya gondrong nggak mau dicukur. Wah, dramanya ya mungkin kalau bisa dibilang suka duka lah ya. Pasti kalau gue yakin setiap tahun pasti akan punya ceritanya masing-masing. Oh, iya. Ini kebetulan cerita yang di zaman gue seperti itu. Nggak ada cerita yang lebih seru, nggak ada. Semuanya pasti seru dengan ceritanya masing-masing. Tentu Saninya di setiap tahunnya pasti ada cerita seru, Rama juga pasti ada cerita seru. Kebetulan cerita seru gue adalah kami memulai sebagai pendobrak awal. Jadi kita nggak punya role model, kita nggak tahu paskib itu seperti apa. Honestly, dari 13 orang itu yang paskibra cuma 1 orang. Yang bener-bener paskibra. Iya. Yang 12-nya lagi ya, begitulah. Yang 12-nya lagi rekrutan baru. Ya tentara bayaran lah. Walaupun nggak dibayar ya. Tentara paksaan. Oh Musa gitu. Enggak sih. Penasaran sih. Iya. Maksudnya kalau kalian basic emang ada paskibnya? Iya. Ikut ekskul? Iya, betul. Dulu waktu SD pernah jadi pengibar bendera juga. Wah, Oke. Jadi udah punya modal lah ya. Udah modal. Nah, Ya itu bisa penasaran lah, tuh latihannya. jalan di tempat bisa lah, balik kanan kiri ya bisa Ngerti lah, paham ya kan? kanan kiri ngerti lah. Iya. Karena di zaman gua ada yang balik kanan putar kiri, itu ada. Oh, iya. Kebetulan abang gua sendiri, Mas Jati tuh kayak gitu. Suruh belok kanan, belok kiri. Dia tuh nggak ngerti tangan kanan, tangan kiri dia tuh bingung. Oh, gue juga tahu cerita kayak gitu tuh. Jadi pas langkah tegap kan dia salah langkah. Tapi dia malah Iya terus. Maju Gitu. mundur, maju Tahu mundur. kayak Michael Jackson. iya. Jadi ada aja cerita lucu Iya. ya. Pasti setiap tahun tuh pasti selalu ada cerita lucu karena memang gue juga kebetulan gue saat ini ketua Gen 3 PKBPK dan gue Ketua Gen 3 Iya. PKBPP. ya, dan gue juga ketua sayangnya gue adalah ketua Paskibra yang belum dicopot sampai sekarang dan gue nggak tahu kenapa nggak dicopot-copot. Tolong lepaskan beban ini dari pundak saya Mas Rian. Serahkan kepada mereka yang lebih muda. Jangan ke saya lagi. Kesempatan banget loh. Kesempatan banget. Tapi ya maksudnya gini, karena itu keterlibatan gue di setiap tahunnya pasti ada, dan memang mereka punya cerita masing-masing yang menurut gue sih gak kalah menariknya sih. Iya. Bisa diceritain nggak ada pengalaman menarik apa kalau kesannya? Waktu itu lagi jadi pengibar nih bareng aku, Rama sama Mas Agi. Terus di tanggal 16 malam kan 16 kita malam. gladi bersih ya. Udah kayak genting-gentingnya nih. Tahu nih dia hasilnya apa. Angkatan tahu soalnya. kan? Iya, soalnya bareng terus ya. Iya, terus Terus. tiba-tiba ada nih mau ngaitin bendera. Belum kekait, kaitannya jatuh. Kaitannya jatuh. Kaitnya Musiknya jatuh. jalan, musik udah Iya, jalan, musiknya Indonesia Raya-nya udah jalan. Oh belum, kan belum. belum dikerek, baru Oh, belum. masukin pengaitnya. Ada yang nangis mas, Nangis nangis dia gara-gara kenapa tuh? karena jatuh.
Siapa Ram? Siapa tuh? Coba dah. Nggak tahu siapa. Ya itu ya. Rama ya. Saya ngaku saya sendiri tuh. Oh, lu kenapa? sendiri. Kenapa alasan lu nangis? Kan di saat gua itu lagi mau ngait ya, Ah. mau ngait itu kan jatuh. Terus gua nggak bisa ngapa-ngapain kan, karena gua cuma bisa cuma gini dong. Nah terus ada Oke. salah satu om datengin gue, tiba-tiba langsung bilang kayak ini udah nggak boleh gitu, ini nggak boleh seperti ini lagi terulang kembali gitu. Kamu harus perfect lah gitu kan. Akhirnya gua ambil terus gua pasang, lanjut tuh, dilanjutin kata masnya, udah lanjut aja dulu, lanjutin sampai habis, sampai apa namanya, sampai bendera dinaik kan, sampai bendera naik. Pas udah balik ke pasukan, udah kita mau pulang, udah mau ke hotel gitu, tiba-tiba gua mewek. Iya. Tiba-tiba gue mewek, padahal yang lain udah pada lari nih. Dia doang nih yang belum lari. Dia nengok ke belakang lagi. Sialnya gue di situ. Ini orang ngapain nengok ke belakang sih? Gue lagi diem begini. Ketahuan. Kocaknya lagi, lebih parahnya lagi, sampai bener-bener air mata gue keluar adalah di saat Mas Ren tiba-tiba meluk gue. Oh, itu lu malah makin emosi lu malah makin Makin mewek. malah makin mewek. Itu benar-benar. Terus juga kalau apalagi udah. Tapi kalau dari gue lebih ada lagi. Jadi di tanggal 16 juga sama persis banget tanggal 16 ini. Ini yang lebih the best sih buat gue. Tanggal 16 kayak horor banget ya. Horor banget. Gue nggak mau datang Tidur tanggal gitu. 16. Tapi kenapa ya? Gue tuh aneh. Setiap ada paskibra tuh proklamasi gitu. Setiap tanggal 16 pasti gue, tapi harus gue datang, selalu harus. Nah, kayak tiba-tiba kayak terpanggil gitu loh. Nah, tiba-tiba gue datang dari sore, malam-malam pada latihan nih, ya kan? Pasukan yang mau ngibar kan, Oh, lu latihan. nggak ikut ngibar? Awalnya gue nggak ikut ngibar, gue nggak masuk daftar pengibaran gue. Oke. Awalnya gue cuma pasukan, gue cuma kayak pasukan untuk Tim hore buat ngelap keringat gitu doang. Ya Allah. Prodis tes. Ada keringet tas pakai itu. Kandung tas. Nah, Terus. habis itu gue kaget kan, Mas Ren manggil, Rama sini, ada apa Mas? Ini ada salah satu pasukan yang belum datang gitu kan. Lu cepat ganti baju sama gue, tukeran baju, lu ikutan pasukan. Gila, Dadakan. Itu gue mau ngitung formasi juga, untuk angka-angkanya juga gue mendadak, dan bener-bener di hari itu pun juga gue harus ngikutin semua alurnya mereka. Dan di situ kayak kok gue tiba-tiba auto banget gitu ngikutin irama-irama pasukan gitu. Mungkin juga gue waktu hari-hari latihannya gue ikut ngeliat ya gitu. Ada ini juga ya. Ada untungnya juga ya. Iya, ada untungnya juga. Ngeliatin doang itu waktu latihan tuh ngeliatin doang tuh kayak ada untungnya juga gitu kan. Nah tapi pas udah gua selesai latihan formasinya di malam itu juga benar-benar, padahal di malam itu kan gelap ya, nggak ada lampu gitu kan. Cuman gua kayak ngeliat lantai gua, oh ini lantai di garis titikan ini, gua berhenti gitu kan. Dah akhirnya pas dia balik ngikutin pasukan, nah tiba-tiba pada nangis kayak mungkin oh jadi gini sih kayak kurang lengkap gitu. Ada kekecewaan gitu. gitu. Karena kan tuh prosesnya kan memang panjang ya. Jadi nggak cuma di malam itu doang, sebelumnya ada proses panjang. Tiba-tiba ada satu orang yang nggak bisa, pasti tekanan buat satu tim itu nggak mungkin satu orang doang ya. Betul. Nah, itu prosesnya, gue penasaran deh, prosesnya itu dimulainya tuh dari kapan sih? Kan acaranya pasti di 17 kan? Iya. Nah itu prosesnya dari 2-3 bulan gitu latihannya? Biasanya 3 bulan Iya, sebelumnya ya? sebelumnya. 3 bulan udah dikumpulin tuh? Iya, paling 3 bulan sebelumnya tuh pertama-tama ngumpulin pasukannya nih, siapa aja yang bisa ikut. Terus awal-awal cuma ini aja latihan PBB dasar doang, ngasih tahu gimana sih jalan di tempat, langkah tegap maju gitu-gitu. Paling kalau buat formasinya hamin sebulan kali ya, Ram? Hamin sebulan gitu. Ya itu baru dikasih tahu siapa yang jadi baki, siapa yang jadi Posisi-posisinya. baris. Iya, posisi-posisinya baru dikasih tahu tuh hamin sebulan ya. Iya sih, kalau proses panjang 3 bulan terus tahu-tahu hilang satu Iya, kan? bagaimana sih kayak Iya. malah masing-masing orang pribadi kan ada yang nggak basic paskib kan. Iya. Jadi mungkin prosesnya lebih lama lagi untuk menentukan kayak ini bagian baki lo, ini bagian bendera lo, ini bagian 17, ini bagian 8. Berarti tapi Rama hebat loh ya, dalam waktu cuma berapa Iya. jam Iya. Harus bisa menguasai
materinya itu kan Iya. nggak gampang sih. Yang udah bersatu banget sama PKB PPK. Iya, udah satu banget. Ada satu lagi sih yang lebih serunya lagi. Gue udah nyoba di pasukan 8, pasukan 17, Lengkap banget. bagian luar sih, Pasukan bagian yang dalam. pasukan dalam ya. Ya, pasukan dalam terus kalau itu bagian undang-undang. Oh, baca undang-undang. Ya, kita berdua sama-sama pernah baca undang-undang. Jadi gue duluan lagi ya? Iya, dia duluan. Ya, Jadi siapa duluan nih? Enggak, gue dulu. gue duluan lah. Nggak tahu lupa orang. Oke. Ayo udah ayo tutup aja dah. Berantem Jadi sendiri. selesai di WhatsApp aja. Iya. Oke. Itu kan hal yang menarik ketika kalian berproses lah ya. Terus ada nggak hal berkesan di Paskibra ini dan kayaknya apa yang maksudnya gini, hal berkesan apa yang membuat kalian merasa untuk ya jangan masa udah selesai sih di tahun ini gitu. Biasanya kan ada suka apa hal apa itu? Banyak sih, Kalau Mas. menurut gue sih banyak ya, Iya, banyak tapi ya. ramah dulu lah. Iya, berarti kalau menurut gue sih Sweet. hal kayak misalkan makan bersama setelah latihan ya kan, ngumpul pagi-pagi lari-lari bersama gitu kan, buka puasa bareng gitu kan, ngumpul buat lingkaran. Mandi bareng. Mandi loh, Sendiri ya? mandi sendiri. Iya. Paham. Kecuali tidur, kalau tidur baru bareng. Oh ya itu Tidur bareng. bareng. Digabung. Nih. Ya enggak. Iya. Kan katanya tidur bareng katanya. Tidur bareng katanya. Oh tidur cewek. Oh, cewek, cowok tapi Iya. bersama-sama gitu Sama-sama. kan. Oh. Iya. Sorry. Itu sih kalau dari gue. Kalau Iya. biasanya Kalau dari aku yang berkesan itu ini, misalnya kalau satu orang salah, pasti yang dihukum satu pasukan. Jadi Oh, gitu? iya, jadi satu orang misalnya dia telat nih, dapat hukuman suruh push up. Yang push up nggak cuma yang telat doang, tapi satu pasukan Semua. suruh push up. Wah, gokil juga ya. Terus misalnya dari 22 orang itu satu salah gerakan ya berarti mau nggak mau ulang dari awal dong semuanya, jadi mesti bolak-balik gitu. Baru belum lama kan lihat Mas Tio ini. Iya, kayaknya. Iya. Ya. Saya Mau menyadari nanya sih. balik ke Mas Tio boleh nggak sih? Boleh. Boleh, sini bebas mau nanya sama siapa aja boleh. Iya. Mas Tio tuh dari rumpun mana sih Mas? Dari 217. Oh, dari 17. Soalnya aku baru-baru ini nih ngeliat Mas Tio. Oke, baru banget ya. Baru-baru ya. Iya, baru ketemu pas ini kan sekarang kan. Iya kan kok Tahun aku ini. sama Mas Bayu kan pernah jadi pasukan Pasukan. Paskibra nih. Mas Nah, Tio nah. kayaknya belum pernah kan ya Mas? Belum. Nah. Ya, ada pemulu sih lo. Jangan. Mana lo? Hah? Mana aku baru tahu lo? Apaan baru tahu? Ada PKB aku baru tahu. Gimana? Oke. Jadi pertama ceritanya kenapa gua baru ada gitu kan. Jadi sebenarnya awal mulanya itu gua tahu kalau misalkan gua itu punya kakek pejuang gitu ya. Baru ini tahu? Iya, ini dari awalnya nih gua baru tahu nih. Oke. Jadi sebenarnya bokap tuh pernah cerita ke gua. Bokap tuh pernah cerita kalau eyang gua itu adalah seorang pejuang, tentara pelajar. Dia dulu berjuangnya di Solo gitu. Oke. Cuman pada saat itu pas gua diceritain mungkin gua ya cuman dengerin aja lah ya obrolan sama orang tua kan, sama orang tua gitu. Nah, terus ceritanya nih gua berteman sama Arga. Oh, Arga, anaknya Pak Om Gatut ya? Iya, anak Om 17, Gatut. iya. Gitu, gue berteman sama Arga dari sebenarnya gue kenal dari SMA. Terus kebetulan kuliah gue bareng sama Arga nih. Gue kuliah bareng. Gue sering main ke rumah Arga kan. Nah, di rumah Arga itu mungkin karena Om Gatut juga ketua PKB PPK kan, itu ada kayak merchandise payung. Gue inget banget tuh kayak Ketua 217 sebenarnya kalau Oh iya, Gatut. 217 ya? Iya, Ah. cuma ketua presidium di PKB PPK. Oh, ketua presidium. Presidium. Oh, oke. Nah, itu kayak ada payung tuh pertamanya Bay. Gue ngeliat kayak payung ada gambarnya gitu, ada logo kan. Ini apa ya? Gue tanya ke Arga, enggak, sorry gak, ini apa ya? Gue bilang, oh ini TP yo. TP apa tuh? Cerita lah dia. Si Arga kan cerita. Jadi yang gue tentara pelajar gini-gini diceritain. Oh, cuman ya udahlah sebatas obrolan santai gitu kan di teras gitu. Nah, terus akhirnya kejadian lagi tuh, gue lagi nginep di rumah Arga, lagi duduk di teras. Dulu tuh Arga di mobilnya tuh ada stikernya tepek di bagian bagasinya tuh. Gue tanya lagi dong, ini kayak gue pernah lihat gak, tapi apa ya, gue lupa deh. Gue dijelasin lagi sama dia, dijelasin. Nah, cuman yang kali ini karena gue mungkin ngobrol waktu itu sama Arga berdua, entah
kenapa itu nyangkut tuh di otak gue. Tentara pelajar, eyangnya Arga. Bentar nih kayaknya ada sesuatu yang emang gue juga pernah denger cerita ini gitu kan. Gue pulang, begitu gue pulang, gue ngobrol sama bokap, ternyata bokap bilang, oh lah berarti sama eyangnya Arga itu sama eyang kamu tuh sama, emang sama-sama tentara pelajar gitu. Oh, sama-sama tentara pelajar. Iya, bukan eyangnya sama. Bukan satu. Kalau gitu saya sepupu dong. Keluarga Pak. dong. Saya Keluarga sepupu. kamu nggak tahu. Katanya keluarga. Wah, gitu. Jadi ternyata sama-sama tentara pelajar, gitu kan. Bilang lah gue pas di kampus sama Arga. Terus gue inget banget di 2015 tuh kalau nggak salah. 2015. Akhirnya Arga di situ kayak nyeletuk tuh. Oh, kita ada kegiatan ke Solo nih setiap Agustus. Lu ikut aja katanya. Itu ngapain ya? Gue bilang gitu kan. Jadi kayak dia sih waktu itu cuma secara singkat aja jelasin. Jadi kita kayak nampak jelas. Memang kita juga ada upacara untuk peringatan serangan umum kota Solo katanya. Lu ikut aja, kita rame-rame kok sama anak-anak TP lainnya juga, terus sama ada beberapa rumpun juga nanti ketemu di sana katanya. Ya udah boleh deh. Nah gue pertama kali ikut itu ke Solo di 2015 gitu. Nah cuman untuk pas di Agustus 17-annya gue nggak ikut kepanitiaannya. Sombong. Gitu. Enggak, bukan sombong pak. Udah. Bukan sombong pak, so sibuk. Tapi kok ada luang sekali hari ini. Ada lowong sekali hari ini. Nah ini Oke, lanjut ya. Jadi pertama kalinya gue tahu di situ kan. Terus setelah itu tahun 2020 itu pas kan kita pandemi ya. Iya. Nah tiba-tiba gue lupa. Pertamanya itu gue udah pernah dimasukin ke grup sama Indi. Sama Indi dimasukin ke grup, tapi grup yang emang rame-rame berbagai rumpun gitu kan. Nah gue dimasukin ke grup. Nah tiba-tiba ada nih obrolan-obrolan mengenai panitia 17-an. Ini apa nih gitu kan, karena gue baru tahu nih. Terus karena gue juga masuk di grup yang awalnya kan di AMTP ya. Iya. AMTP. Karena Patria punya itu 2017 punya. AMTP. Akhirnya adalah disebutin siapa nih kira-kira yang mau ikut panitia gitu kan. Disebutin lah nama-nama yang ditunjuk. Gue disebut. Wah. Akhirnya gue bilang oh jadi boleh deh. Karena gue penasaran juga, gue belum pernah sama sekali kan. Tapi ya nggak tahu ya, mungkin gue ikutnya malah yang pas udah pandemi. Nggak, lo sengaja biar nggak repot. Apal gua. Pas pandemi gue iyain gitu. Apal gue. Jadi mungkin gua yang tadi Mas Tio ceritain di Solo itu adalah kegiatan yang biasa dilakukan oleh 217 di Solo. Nah, masing-masing rumpun itu punya kegiatannya masing-masing. Kayak Trip juga punya ke Malang, mungkin juga Mas TP juga mungkin punya acara lain, dan beberapa rumpun lain juga punya acaranya masing-masing. Kebetulan tadi yang Tio ceritakan adalah kegiatan yang biasa dilakukan Taruna Patria di Solo, karena memang kalau Taruna Patria itu perangnya dulu di Solo, ya kan, sama kayak Kalau lokasi situ ya. lokasi di situ sama seperti Trip di Malang dan lain-lain sebagainya lah ya gitu. Gitu. Jadi saya baru pertama ikut kepanitiaan 17-an tuh justru pas udah pandemi. Ya emang gitu sih strateginya. Iya. Ya, iya aja lu. I got it. Gitu. Nah, gue mikirnya sih oh ya udahlah ya. Biar maksudnya gue juga ya pengen kenal juga sama yang lain gitu kan. Nambah relasi lah. Bener gitu, karena kan bagaimanapun gue juga pengen tahu lah nih keluarga besar gue dari cucu-cucu pejuang yang lain nih siapa aja sih gitu. Karena gue baru kelihatan sekarang gitu. Oke. Luar biasa. Jadi buat om-om dan tante semua yang baru masih yang ada anaknya yang belum nyemplung di kita, Nah. silahkan dijorokin aja. Iya, bener. Biar kita bisa kenal maksudnya, karena semakin banyak kenal akan semakin banyak link ya buat masa Iya. depan pastinya kan. Iya. Kayak kita bisa ngumpul sekarang karena kita sudah memumpuknya dari beberapa tahun yang lalu, mulai dari kenal Sania, Benar. mungkin kenal Rama kenal Sani dan sebagainya. Ada Agi juga, ketua Iya. panitia, ketua Ada Agi tuh, pelaksana Agi. kita di sebelah sana Ada orangnya Agi. pakai masker. Ya protokol kesehatan. Protokol. Buat Sania dan Rama, ini hitungan hari kalian sudah akan mengibarkan bendera di proklamasi untuk kesekian kalinya dengan suasana yang amat sangat berbeda. Benar.
Perasaannya gimana? Sedih. Sedih lah mas. Sedih. Iya. Karena kan biasanya kalau kita upacara pas hari H 17 Agustus kan rame banget, banyak yang nonton kan, bisa ratusan orang. Tapi nanti pas lagi pandemi ini tanggal 17, bahkan pasukannya aja yang biasanya kita ada 22 orang ngibarin bendera rame-rame, sekarang cuma bertiga aja. Bertiga doang. Yang tadinya misalnya startnya dari posisi A, sekarang yaudah deh karena cuma bertiga doang dari posisi B aja biar lebih dekat. Tapi tetap makan bareng. Tetap. Bertiga, tetap bertiga. Ya maksudnya bisa. Mana tuh mas? Ngibarinnya gimana? Ya, makanya dibilang makan bareng. Masih tetap nggak makan bareng. Makan. Wah, makan pakai nasi kotak dibawa pulang ke rumah masing-masing. Iya. Musim kan? Iya, karena protokol ya. Nggak prasmanan lagi kan, biasanya prasmanan ini nggak boleh. Iya sih, kalau kita lihat dari kebiasaan kita yang sebelumnya kan kondisinya beda banget gitu. Tapi ada kebanggaan tersendiri nggak sih buat besok? Ada sih, Adalah. ada pastinya, Tetap ya? pastinya ada. Jadi itu kebanggaan dari yang gue dapat adalah kita bertiga ini masih bisa dapat mengibarkan bendera merah putih di monumen Tugu Proklamasi. Yes. Itu sih. Walaupun lagi pandemi Walaupun lagi ini. pandemi. Iya. Tapi bendera merah putih tetap bisa berkibar. berkibar. Luar biasa. Oke, buat teman-teman, inilah profil kedua orang yang akan mengibarkan bendera. Kebetulan ada Aga tapi nggak bisa datang. Sania dari Trip, betul ya, dari Trip. Anak dari Mama Sita dan Papa Erwin, cucu dari Eyang Susanto Wismoyo. dan Rama dari Mas TP, Dari betul. Mas TP. Anak dari Bapak Untung Setiabudi dan Ibu Lismartiana. cucu dari. Cucu dari Tanjit Ilah. Ya, jadi mereka lah yang akan mengibarkan bendera mewakili kita semua. Jadi jangan lupa disaksikan secara live Yep. apa yang nanti kita Gen 3 ini buat. Yep. Ya, supaya teman-teman dan om dan tante semuanya bisa menonton langsung di rumah dengan kondisi yang memang saat ini memang tidak bisa mengadakan acara besar-besaran, jadi bisa ditonton di YouTube di mana linknya nanti akan kami sertakan juga. Ada yang mau ditambahin? Setidaknya dengan adanya tetap pengibar bendera tuh kita tetap merasakan ini Betul. ya. Vibes-nya masih berasa ya. Vibes- Masih vibes semangat kan buat besok? Semangat kan? Oke, kalau gitu semuanya sampai ketemu lagi di podcast kita selanjutnya ya. Ya, mudah-mudahan ada terus podcastnya yang Betul. kita juga memberikan inspirasi untuk yang lain, anak muda yang lain. Mungkin ada yang nonton tapi belum ikut bergabung juga sama kita, ya kan? Akhirnya tahu kalau ternyata ada ya anak-anak muda kayak kita nih. Betul. Ngumpul dengan Ada teman-teman kita yang berprestasi juga yang mau meluangkan waktunya dari sekian banyak kegiatannya, tapi masih mau meluangkan waktunya buat KBBPK. Benar. Betul ya. Oke, jangan lupa subscribe channel kita di PKB PPK TV. Iya. Jangan lupa komen juga dan like karena itu sangat membantu kita untuk bisa mengembangkan Betul. podcast kita ke depannya. Iya. Betul ya? Betul. Ini nagih loh. Jadi jangan Iya. sampai pokoknya saya akan hitung ya, ada di grup ini ada berapa orang, grup ini ada berapa orang. Nah, kalau jumlah yang nggak segitu udah Iya. ada yang nggak like nih atau ada yang nggak subscribe nih. Ya, jadi tolong om dan tante saya Jadi harus minta sesuai dengan di data like. list yang lu tahu ya. Betul. Makin Oke, keren. kalau gitu terima kasih Sania waktunya. Terima kasih juga Terima undang kasih kita Rama. juga ya. Terima kasih. Sama-sama. Iya, thank you. Dukung juga untuk YouTube-nya PKB PPK ya. Oke, udah aku Subscribe, juga. share juga ke teman-temannya Betul. biar mereka juga tahu prestasi kalian. Yes. Sampai ketemu lagi Rama. Oke. Sania. Oke. Oke, wah gimana nih? Yuk. Yuk. Oke. Oke, ketemu lagi di podcast PKB PPK TV. Sampai jumpa semuanya. Bye.